Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda sebuah informasi yang menurut saya menarik dan sekaligus menyedihkan. Begini ceritanya. Kita akan dengarkan ya, belakangan ini ada beberapa startup atau perusahaan rintisan lah istilah bahasa Indonesianya yang mem-PHK ratusan sampai ribuan karyawannya. Oke lah, kita tahu resesi ini sudah di ambang mata, itu salah satunya untuk menyelamatkan perusahaan, salah satunya ya. Dari apa? Misalnya supaya pengeluaran atau biaya-biaya bisa ditekan dengan melakukan PHK. Nah, tetapi yang membuat itu jadi miris adalah saya dapat info ya, info ini valid ya, tapi sementara nama-namanya saya tidak sebutkan secara eksplisit ya, atau nama orangnya pun kalau saya sebut dengan inisial saja gitu ya. Nah, ada salah satu perusahaan perintisan atau startup yang baru-baru ini juga mem-PHK ratusan karyawannya. Nah, perusahaan startup ini bergerak di bidang pendidikan. Iya, bergerak di bidang pendidikan. Gak usah saya sebutkan namanya ya. Anda bisa kira-kira gitu ya. Nah, di dalam perusahaan startup ini ada seorang karyawannya. Dia mengaku, sebentar saya cek nih ya supaya nggak salah ya. Dia mengaku sebagai konsultan pendidikan. Iya. Mengaku sebagai konsultan pendidikan. Wih, hebat ya, konsultan pendidikan. Iya, karena startupnya bergerak di bidang pendidikan. Ya, bergerak di bidang pendidikan. Saya sebut inisialnya saja ya. Inisialnya AG. AG. Dia posting di Facebooknya lah, mungkin juga di sosial media lainnya sebagai education consultant, ya konsultan pendidikan lah ya. Inisialnya AG ya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah dengan inisial, bukan inisialnya, maksud saya dengan pekerjaannya sebagai konsultan pendidikan, bahkan dengan dia bergerak di dunia pendidikan ya, sebagai konsultan atau apapun lah pokoknya di bidang pendidikan. Wah, itu saya orang yang sangat respect terhadap orang-orang yang berkarir di dunia pendidikan. Siapalah kita ini kalau tidak ada orang-orang, entah itu guru, dosen, dan lain-lain yang bergerak di bidang pendidikan. Nggak akan ada orang-orang seperti kita, ya kan? Jadi orang-orang yang bergerak atau berkiprah atau berkarir di sektor pendidikan, wah itu patut diacungi jempol. Karena dialah yang mencerdaskan masyarakat kita. Apa jadinya masyarakat kita tanpa tenaga-tenaga pendidik, iya kan? Nah, tenaga-tenaga pendidik ini juga secara langsung atau tidak langsung harusnya juga memberikan literasi keuangan. Ya, kalau nggak terlalu detail, setidaknya memberikan warning gitu ya. Apalagi sekarang Indonesia ini rawan money game ponzi. Ya, kalau dia berkiprah di dunia pendidikan yang berhubungan dengan anak didik gitu ya, baik di sekolah ataupun di tempat-tempat informal, kursus atau apapun namanya, secara langsung atau tidak langsung seyogianya, karena Indonesia sudah darurat ponzi, memberikan edukasi dong mengenai bahayanya money game ponzi, bukan malah mempromosikan atau merekrut. Misalnya
anak didiknya sendiri. Nah, ini kan menyedihkan kalau sampai dia sudah jadi pendidik atau konsultan pendidikan atau apapun namanya, tapi terlibat di dunia money game Ponzi. Dan lebih memiriskannya lagi kalau korbannya adalah anak didiknya, misalnya ya. Nah, gini deh, langsung saya bahas ya. Ini menggelitik saya ini. Ini ada satu surat terbuka ya. Surat terbukanya sudah beberapa saat yang lalu sih ya. Di sini judulnya surat terbuka kepada YouTubers haters Redford. Redford kan banyak di-review oleh beberapa YouTuber termasuk saya. Kenapa? Redford ini yang yang tanda kutip lah berkolaborasi dengan Heart of Hope, atau kalau di Indonesia kan Hati Harapan. Kan sering saya bahas ya. Itu adalah money game Ponzi. Nah, anak ini yang inisialnya AG membuat surat terbuka kepada YouTubers yang disebutnya haters Redford. Kita baca nih ya. Selamat siang, semoga konten saudara ramai dan banyak subscriber. Oke, saya tidak pernah mengusik atau menyalakan api di rumah yang Anda bangun dengan pondasi digital. Apa salah saya kepada saudara yang ahli berbicara di depan kamera dan mengolah video layar kaca menjadi konten diskriminasi? Di sini ditegaskan diskriminasi satu pihak. Jadi dia berbicara atas nama Redford sekaligus sebagai konsultan pendidikan. Ini kan miris kan ya. Lanjut deh ya. Mengapa pamflet dan logo yang saya buat? Wih, ternyata dia yang buat loh pamflet dan logo. Wih, gila, ini konsultan pendidikan membuat pamflet dan logo Heart of Hope ya. Nggak tahu, dia nggak sebut sih ya. Oke, lanjut deh ya. Tertempel di plafon, memang plafon saya ada logo dia. Plafon saudara tanpa seizin pemiliknya. Bukankah itu tindakan yang kurang bijak? Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda incar? Popularitas, banyak pengikut, atau sesuatu yang belum kita mengerti? Sebenarnya keluarga kita santai tanpa gejolak, maksudnya keluarga dia, Heart of Hope gitu ya. Tetapi setelah datangnya teori yang saudara buat bukan teori, ini penelanjangan, titik. Dalam bentuk cerita bergambar menimbulkan kepanikan publiknya Heart of Hope. Keresahan dan kecemasan yang saudara ciptakan tanpa disadari meningkatkan frekuensi gangguan jiwa. Ya, lu kali yang terganggu jiwanya, gua sih enggak. Setelah video selesai diunggah pasti saudara bangga. Enggak bangga tuh. Saya karena mau mencerdaskan bebek dungu yang ditipu oleh si bebek culas. Apalagi bebek culas ini konsultan pendidikan pula. Setelah video selesai diunggah pasti saudara bangga, tertawa dan merasa berhasil menjadi dewa penyelamat bangsa. Bagus dong kalau saya jadi dewa penyelamat bangsa daripada lu konsultan pendidikan tapi jadi bebek culas. Saya apresiasi itu. Terima kasih. Kita sama-sama bekerja di platform digital ya dengan koneksi jaringan yang sama. Akan tetapi beda tugas pokok dalam pelaksanaannya. Kita sama-sama mengajak orang untuk gabung di sebuah platform luar negeri. Ini juga pernah saya bahas sih suratnya, tapi udahlah saya baca lagi. Ya. Mantra yang wajib dilafalkan saat konten, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya juga menggunakan metode yang sama untuk subscribe referral, menjadi pengikut, dan kita edukasi secara pribadi. Iya, dia jadi sebagai konsultan pendidikan juga mengedukasi, maksudnya gitu ya. Memberi mereka pengertian tentang resiko dan efek yang akan terjadi nantinya. Astaga. Jadi ketika dia mengedukasi murid-muridnya gitu ya, dia sudah mengedukasi resiko dan efeknya. Lo artinya lu ngerti dong ini adalah money game Ponzi kan? Karena lu memberikan pengertian tentang resiko dan efek yang akan terjadi. Lu gimana sih bikin surat terbuka nih? Oke, lanjut deh. Aduh saya jadi tambah miris nih ya ngelihat seorang konsultan pendidikan membuat surat terbuka seperti ini. Alhasil mereka siap dan mau menerima semua konsekuensi. Artinya si murid-muridnya, dari murid-murid tanda kutip ya, si konsultan pendidikan ini katanya mau menerima konsekuensi kalaupun kena tipu gitu ya maksud lu. Oke. Tetapi berbeda dengan metode edukasi yang kau ciptakan dengan teori kebencian. Jadi seakan-akan orang-orang seperti saya gitu ya
membuat edukasi dengan teori kebencian. Lah elah, capek deh. Bukankah itu terdengar naif bila seseorang kau tanamkan energi negatif? Ya memang pinter dia pakai bahasanya konsultan pendidikan kan. Di otaknya terus-menerus tanpa henti. Seorang konten kreator memang harus mempunyai dasar topik yang jelas dan berusaha konsisten dalam bidangnya. Kalau memang saudara menggeluti konten di bidang kripto atau investasi, tolong jangan tanamkan biji-biji kebencian, kekacauan, dan kepanikan yang membuat ketidakstabilan ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk berpikir jernih. Nah, ini konsultan pendidikan tapi tulis Tuhan, T-nya huruf kecil. Payah loh. Makanya saya nggak tahu nih, startup pendidikan yang dia ada di situ akhirnya harus mem-PHK ratusan orang. Apakah gara-gara di dalamnya ada orang-orang seperti ini yang juga merusak startup itu? Kasihan kan kalau startup itu ternyata sumber daya manusianya kualitasnya hanya seperti ini. Konsultan pendidikan pula gitu di startup itu, kan lucu ya. Lanjut, bisakah Anda menciptakan konten yang bisa membantu dalam peningkatan finansial? Justru saya menciptakan konten untuk meningkatkan kecerdasan finansial supaya jangan ditipu sama bebek culas, ya. Menganalisis kapan datangnya apa itu koin tertentu. Ya, oke lah. Mungkin itu sangat tidak sulit, walaupun waktu Anda akan habis tersita dengan candlestick bla bla bla. Anda bacalah di situ, ini ya ngomongannya ngaco balau. Ya. Apa itu di bawah? Apakah itu terdengar seperti dongeng senja ibu-ibu di pertigaan desa? Wah, dia puitis juga nih bahasanya. Lanjut deh, ini bagian yang terakhirnya. Dia bilang apa ini bagian terakhirnya? Dengan adanya platform dan organisasi ini, maksudnya mungkin Heart of Hope-nya dia yang bekerja sama dengan Redford ya. Sebagian besar subscriber saya telah menikmati aset yang tertanam. Sekarang kan duitnya pada hilang, ya. Dan memanennya dengan senyuman, mana pada nangis sekarang. Dan saat ini tinggal memetik buah dari pohon yang rimbun. Puluhan ribu orang telah terbantu dan tersenyum. Nah, Anda bilang ya, sudah puluhan ribu terbantu. Sekarang Anda bisa diuber loh, karena Anda bilang, mengklaim Anda sudah membantu puluhan ribu dan tersenyum dalam kebebasan finansial. Padahal uangnya hilang ya. Tidak seperti saudara yang hanya bisa menciptakan kebencian dan keresahan. Waduh. Masalah pohon yang kita tanam tersapu badai itu bukan masalah Anda. Lah, Anda ngaku dong berarti pohon yang Anda tanam karena itu ilegal, money game ponzi, tersapu badai. Ya memang bukan masalah Anda, masalah bebek dungu yang Anda tipu, yang jangan-jangan ini murid-murid Anda sendiri yang ada di dalam startup pendidikan itu. Astaga, saudara bukan pengguna dan bukan dewa bangsa. Ya memang bukan. Lebih baik Anda ibadah dengan tekun dan ceramah di masjid atau pidato di gereja. Selamatkan umat yang tersesat. Lah, bikin konten untuk mencerdaskan bebek dungu juga untuk menyelamatkan umat agama apapun yang tersesat oleh si bebek culas. Ya, jangan senggol kami karena kami tidak pernah menyenggol Anda. Gua nggak senggol lu, gua mau menyelamatkan bebek dungu. Masalah bisnis bebek, nah dia ngaku ini bisnis bebek. Biarlah kami yang menggembala, menggiring dan menetaskan telur di kandang kita sendiri. Tidak usah merusak kandang orang. Aku nggak merusak kandang bebek. Aku mau menyelamatkan bebek dungu, ya. Upaya membakar dan merobohkan kandang adalah tindakan keji. Kami akan membantu bebek-bebek ini untuk terus bertelur dengan berbagai cara. Bebek ini masih hidup dan perlu asupan gizi dalam menjalani kehidupan bersama itik-itiknya. Jika Anda tidak suka, silakan pergi. Tinggalkan kami, biarlah kami hidup dengan damai. Yang suka, silakan tinggal, mari bertahan. Hormat dan salut saya. Itu saya merahkan inisialnya AG, Redford Indonesia. Hebat ya suratnya ya. Ya kan konsultan pendidikan. Nah, ketika Redford diblokir, dia juga mengumumkan di Facebooknya sekarang pakai VPN ya. Lah, jelas kalau sudah diblokir ya nggak bisa diakses. Kalau pakai VPN ya bisa. Ini namanya konsultan pendidikan. Tetap saja dia mau bohongi murid-muridnya si bebek dungu, ya kan? Nah, setelah Redford mati, sekarang dia kemana?
Dia menawarkan money game baru yang baru saja saya bahas, yaitu detox. Yang nonton video tapi harus bayar dulu, seperti VTube. Lah inilah konsultan pendidikan nih. Astaga, sayangnya dia ada di satu startup pendidikan yang baru-baru ini mem-PHK ratusan karyawan. Saya nggak tahu ya apakah orang ini ikut ter-PHK atau enggak. Harusnya orang ini ikut ter-PHK. Saya nggak tahu ya. Ini kualitas penjerumus bebek dungu, bagaimana bisa jadi konsultan pendidikan. Oke? Jadi saya miris banget ya. Jadi kalau Anda adalah pengelola atau pemilik atau founder dari startup pendidikan yang baru saja mem-PHK ratusan karyawan dan ingin tahu orang ini siapa, saya punya data-datanya lengkap. Silakan hubungi saya dan saya akan buka semuanya kepada Anda. Demikian saja bahasan saya kali ini mengenai seorang konsultan pendidikan dari sebuah startup pendidikan yang baru-baru ini mem-PHK ratusan karyawannya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.